Mbak Indah, lihatkan dong, ntar lagi. Teh Dedi, lihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh rekan saya, Bu Tati Sugiarti, dan juga teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, juga kesediaan untuk meluangkan waktunya sehingga bersedia menerima ilmu bersama-sama. Seperti itu. Jadi saya tidak ada maksud untuk menggurui panjenengan semua, karena saya yakin panjenengan semua sudah memahami apa yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Tapi juga sudah mempelajari dari kemarin-kemarin, dan juga saya kemarin sempat mendengar, oh sudah tahu dengan rumus 8-3-3-4. Nah, saya akan melanjutkan tentang pengalaman belajar. Di sini ada pengalaman belajar, ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pengalaman belajar ini dilakukan secara bertahap untuk mencapai level di pembelajaran mendalam. Yang pertama dari pengetahuan esensial, itu di aspek memahami, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Maksudnya pengetahuan esensial ini adalah pengetahuan yang umum atau penting. Misalnya kita belajar tentang bilangan. Bilangan itu berarti kan angka 1, 2, dan selanjutnya. Kemudian pengetahuan aplikatif, bagaimana pengetahuan itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya misalnya dari bilangan cacat. Oh, nanti kalau kita belajar tentang penjumlahan bilangan cacat, misalnya kita mau membeli sesuatu, kalau kita membeli berarti bertambah atau berkurang. Pengetahuan nilai dan karakter. Ini berkaitan dengan pengetahuan tentang pemahaman nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Seperti itu. Misalnya bahasa. Untuk apa sih kita mempelajari bahasa? Anak-anak, tentunya kita berikan pemahaman kalau kita belajar bahasa itu manfaatnya sangat banyak. Terutama untuk dalam hal komunikasi, kemudian membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, serta menunjukkan kepedulian. Lanjut. Selanjutnya kepada tahap mengaplikasi. Pengalaman pengetahuannya adalah memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain, atau bidang ilmu yang berbeda. Nah, di sini karakteristiknya, contohnya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Misalnya tadi diberikan contoh tentang perkalian. Pengetahuan sebelumnya tentunya berhubungan dengan penjumlahan. Ya. Perkalian itu berarti kan penjumlahan secara berulang. Jadi pengaplikasiannya nanti anak-anak bisa mengaplikasikan, oh ternyata kalau saya 1 kali 2 berartinya misalnya 2 kali 2 maksudnya itu kan berarti 2 ditambah dengan 2. Lanjutnya menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Seperti yang tadi dicontohkan tadi juga, kalau kita menghubungkan pembelajaran atau materi yang anak-anak dapatkan dengan kehidupan sehari-hari secara nyata atau kontekstual. Misalnya disuruh beli-beli, oh anak ayo langsung beli-beli ke kantin, dipraktekkan untuk beli-beli. Mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini misalnya tentang mata, anak-anak diajak mengamati mata, seperti itu. Berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, ini mungkin langkah yang agak menantang kita ya untuk mengajak anak-anak berpikir kritis, seperti itu. Contohnya nih ya, ini contohnya sama Alinia SMP. Nah, ini tahap paling penting juga yang sebenarnya di Kurmer sudah ada, merefleksi. Nah, merefleksi itu bisa kita aplikasikan, misalnya dengan menanyakan bagaimana perasaannya anak-anak setelah belajar. Itu. Kemudian apa saja yang
sudah dipelajari pada hari itu. Kemudian juga ada memotivasi diri untuk terus belajar. Jadi anak-anak setiap harinya kita diharapkan mendorong murid agar bisa belajar lebih banyak lagi. Rasa ingin tahunya dibangun lebih meningkat lagi. Refleksi ini bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, nanti misalnya emoji juga bisa ya. Jadi misalnya anak, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Misalnya gurunya hanya menunjukkan beberapa emoji seperti itu. Karena refleksi ini sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu singkat agar kita tidak menyita waktu pembelajaran kita. Nah, yang ini kerangka pembelajaran. Di sini yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran mendalam, atau dulunya modul ajar ya di formal itu. Sekarang istilahnya menjadi PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Ada 4, yaitu praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan lingkungan pembelajaran. Lanjut. Ini praktik pedagogisnya ya. Ini pembelajarannya bisa berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEAM. Itu contoh praktik pedagogisnya, jadi prakteknya gitu. Kemudian tekniknya bisa ada diskusi, membuat mind map atau peta konsep, kemudian expand organizer, kerja kelompok dan sebagainya. Nah, jadi kerja kelompok, kemudian diskusi, membuat mind map, ini termasuk dalam praktek pedagogis. Ini yang tadi dijelaskan sama Bu Tanti tentang kemitraan pembelajaran. Ini hal yang baru di dalam pembelajaran mendalam. Meskipun kita dulunya juga melaksanakan, namun kemitraan pembelajaran ini bisa dicantumkan dan bisa saja hanya tersirat. Jadi tidak dicantumkan langsung secara rinci, disebutkan itu. Ada lingkungan sekolah ya, bisa kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik lainnya. Kalau di luar sekolah bisa dengan KKG atau MGP kalau di SMP ya. Ada mitra profesional, dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, institusi atau lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Kalau kita misalnya ada kerjasama dengan BPDB kemarin, nah itu nanti bisa loh dimasukkan dalam kemitraan pembelajaran. Misalnya kita belajar dengan tentang ini, macam-macam perubahan bentuk muka bumi, kemudian kan ada bencana-bencana alam, bisa mendatangkan mereka akhirnya untuk diajak belajar di sini bersama anak-anak dijelaskan tentang hal tersebut. Masuk ke mitra pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada masyarakat. Nah, ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan atau budaya dan lainnya. Nah, misalnya ada komunitas di sini, komunitas ya ada. Kalau orang tua masuk di kemitraan juga, misalnya kita menyuruh anak-anak mengerjakan PR bersama orang tua, itu sudah termasuk kemitraan juga. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual untuk mendukung pembelajaran mendalam. Budaya belajar ini dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif dan memotivasi peserta didik bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Jadi budaya belajar itu termasuk dalam lingkungan belajar. Kemudian optimalisasi ruang fisik, nah, contohnya gedung kita ya, untuk proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Optimalisasinya misalnya anak-anak sudah diajak membersihkan sampah sehingga kelas menjadi bersih, lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang ketiga, pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi, transfer ilmu, penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan
pembelajaran daring, platform pembelajaran daring atau hybrid, dan penilaian daring dan sebagainya. Contohnya kemarin saya juga sudah nyoba, setelah kemarin sudah dapat ilmu baru tentang Kahoot dari Bu Retno, kemarin saya juga sempat melakukan penilaian daring itu dengan Quizizz. Selanjutnya, nah ini pemanfaatan digital bisa kita hubungkan dengan yang sebelumnya. Nah, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital ini, jika memanfaatkan ruang virtual berarti masuk ke dua-duanya ya. Lingkungan belajarnya ada ruang virtual, kemudian pemanfaatan digitalnya berupa aplikasi yang digunakan. Ya, kalau dari pemahaman yang kalian sampaikan, yang dimaksud dengan ruang virtual itu kita pakai audio visual. Jadi belum ke pemanfaatan digital. Jadi ruang visual saja. Jadi bisa berupa video, bisa berupa lagu, dan kayak kita nonton film bareng itu ruang visual. Tapi kalau pemanfaatan digital dia berdiri sendiri. Jadi kalau pemanfaatan digital kayak kartu, kayak Quizizz, kayak kita mau pakai Stretch kayak gitu. Tapi kalau ruang virtual itu masih kayak Zoom, kayak classroom itu bikin kelas. Oh, berarti harus ada tatap muka antara siswa dengan kita. Mungkin pemahaman saya dalam hal yang ketiga, pemanfaatan ruang virtual ini masih ada miskonsepsi seperti itu. Berarti pemanfaatan digitalnya ini adalah tadi kalau berupa aplikasi. Jadi tidak termasuk ruang virtual kalau kita melakukan penilaian daring, kecuali mungkin penilaian daringnya berupa tatap muka di dalam Zoom, Google Classroom, seperti itu ya. Ini peran guru dalam pembelajaran mendalam ada 3, yaitu aktivator. Guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Umpan balik ini bisa berupa kata-kata pujian, kamu hebat, oh alhamdulillah kamu sudah bisa ya. Kemudian sebagai kolaborator, guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan judika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan PM. Nah, contohnya seperti saya dan Bupati ini kan juga sudah disebut berkolaborasi. Berarti gurunya sudah melakukan sebagai kolaborator. Yang ketiga, pengembangan budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, melibatkan peserta dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Nah, ini contohnya PPM-nya, perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, saya berikan contoh di sini ada IPAS kelas 6 fase C ya. Nah, jadi di tahap identifikasi kita melakukan hal yang seperti ditampilkan ya, ada mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Kita identifikasi dulu pengetahuan awalnya. Ya, ini didapat dari asesmen awal atau kita bisa juga mengamati. Misalnya seperti ini. Kalau kita mau mempelajari tentang gerak, anggota gerak,